Pul! Oh! Ya! Woohoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang materi menciptakan karya tari kreasi. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung aja ya. Nah, topik yang kita bahas kali ini ada 4 topik nih. Yang pertama ada elemen dasar tari kreasi. Yang kedua ada bentuk penyajian tari kreasi. Yang ketiga ada teknik menari tari kreasi. Dan yang terakhir ada tahapan berkarya tari kreasi. Kita langsung masuk ke elemen dasar tari kreasi. Elemen dasar tari kreasi. Dalam seni tari, di dalamnya terdapat elemen dasar. Menurut elemen dasar, tari adalah gerak, di mana gerak tersebut mencangkup ruang, waktu, dan tenaga. Pada setiap gerak tari memiliki elemen dasar sebagai berikut. Yang pertama ada ruang. Ruang merupakan area yang digunakan untuk melakukan gerak seni tari titik dalam dunia seni tari. Nah, ruang ini dibedakan menjadi 2 macam nih. Yang pertama ada ruang pribadi, yaitu ruang yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh keseluruhan anggota tubuh. Kemudian ada ruang publik, yaitu ruang yang terbentuk dari lintasan gerak penari, jangkauannya lebih jauh dan luas lagi. Beberapa contoh ruang yang digunakan untuk pertunjukan seni tari adalah seperti panggung, pentas, ataupun tempat lain yang bisa digunakan untuk pertunjukan gerak seni tari. Kemudian yang kedua ada tenaga. Setiap gerak yang dilakukan juga membutuhkan sebuah tenaga. Penggunaan tenaga dalam setiap ragam gerak tidaklah sama. Ada yang menggunakan tenaga kuat dan keras, ada pula yang menggunakan tenaga lemah, tergantung dari karya tari yang akan disajikan. Nah, berikut ini beberapa istilah dalam penggunaan tenaga. Yang pertama ada intensitas. Intensitas ini berhubungan dengan kuantitas tenaga dalam seni tari dan menghasilkan tingkat ketegangan tertentu dalam gerak. Kemudian ada aksen atau tekanan akan muncul ketika sebuah gerak seni tari dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Dan yang terakhir ada kualitas. Kualitas ini berhubungan dengan tenaga yang digunakan, di mana ketika gerak tari yang dilakukan memiliki intensitas yang tinggi, maka tenaga yang digunakan juga akan lebih kuat dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga ini ada waktu. Waktu ini berhubungan dengan lamanya gerak tersebut dilakukan. Dalam melakukan gerak berdasarkan waktu, ada tempo yang harus diperhatikan. Tempo berkaitan dengan cepat lambatnya dalam melakukan gerak tari. Dengan adanya tempo, dapat menambahkan kesan dinamis dalam suatu gerak tari, sehingga terlihat lebih enak dilihat. Selain itu, tempo juga akan memberi variasi, jadi tidak monoton deh. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada bentuk penyajian tari kreasi. Nah, berdasarkan bentuk penyajiannya, tari kreasi ini dibedakan menjadi 3 macam nih. Yang pertama ada tari kreasi tunggal. Tari kreasi tunggal adalah tari kreasi yang disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari. Nah, penari ini bisa seorang laki-laki maupun perempuan ya. Pada tari kreasi bentuk tunggal ini, gerak tarinya bisa menggambarkan objek tertentu. Objek tersebut dapat berupa kegiatan manusia, binatang, atau penokohan dari suatu cerita, atau penggambaran seorang tokoh dalam cerita tertentu. Ketika menarikan tari kreasi tunggal, seorang penari lebih bebas mengungkapkan ekspresinya. Hal itu dikarenakan seorang penari tidak harus menyesuaikan dengan gerakan penari lain.
Selain itu, dalam menarikan tari kreasi tunggal ini harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi loh, serta harus dapat mengisi ruang pentas yang disediakan untuk menari. Contoh tari kreasi tunggal yaitu tari gambir anom, tari baris tunggal, dan tari trunajaya. Banyak lagi tari kreasi tunggal yang ada di Indonesia ini. Pasangan melibatkan dua penari dengan karakter yang bisa sama atau berbeda. Tari berpasangan dapat dilakukan dengan lawan jenis ataupun sama jenis. Kunci utama adalah hubungan gerakan dan keterpaduan antara keduanya. Persiapan mirip dengan tari tunggal penting untuk latihan bersama pasangan guna menciptakan harmoni. Contoh tari kreasi berpasangan yaitu tari serampang 12, tari lekon, dan bambangan. Kemudian tari kreasi berkelompok. Tari kreasi kelompok yaitu tari kreasi yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang penari. Dalam menarikan tari kreasi kelompok, gerakan satu penari dengan penari yang lain berbeda. Walaupun gerakan yang dibawakan tidak sama, namun gerakan tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga terjalin suatu keselarasan untuk mencapai keterpaduan. Nah, contoh tari kreasi berkelompok antara lain tari saman, tari kaca, dan tari lain-lainnya. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu teknik menari tari kreasi. Menari melibatkan teknik-teknik penting untuk memastikan gerakan maksimal dan sesuai dengan koreografer. Teknik menari dalam tari kreasi mencangkup cara melakukan gerak agar tarian dapat ditampilkan secara baik dan optimal. Teknik-teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama ada melakukan pemanasan. Pemanasan ini sangatlah penting bagi penari karena dapat melenturkan tubuh, mencegah cedera, dan mempersiapkan gerakan tari. Ini melibatkan latihan gerak-gerak tarian seperti melompat. Kemudian yang kedua ada mempelajari tarian. Untuk tarian tunggal, penari harus menguasai materi secara menyeluruh. Nah, jika berpasangan, koordinasi gerakan dengan pasangan sangatlah penting. Dan jika kelompok, koordinasi secara keseluruhan harus diutamakan, menghindari penonjolan kemampuan pribadi dan menyesuaikan dengan visi koreografi. Yang ketiga ada mempersiapkan peralatan. Setelah menguasai gerakan tarian kreasi, persiapkan kostum dan properti. Latihan menggunakan kelengkapan tersebut penting karena beratnya dapat menjadi tantangan bagi penari. Mempelajari tari menari dengan peralatan perlu dilakukan sejak awal agar penari terbiasa. Yang keempat ada menyesuaikan iringan atau musik tari. Nah, musik dalam tarian ini membantu menciptakan suasana. Maka penari harus mempelajari teknik menari dengan iringan agar dapat menyatu dan peka terhadap nuansa musik. Yang kelima ada mengenal pola lantai. Pola lantai adalah garis pergerakan penari yang membentuk kesan berbeda, seperti garis lurus untuk kesan tegas dan garis lengkung untuk kesan lembut. Memahami pola lantai sangatlah penting terutama dalam tarian berpasangan atau kelompok untuk mencegah tabrakan dan membuat tarian lebih menarik. Pemilihan pola lantai juga memperindah karya tari, maka perlu memperhatikan jumlah penari, ruang, dan makna pola tersebut. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tahapan berkarya. Nah, tahapan berkarya ini ada 4 langkah-langkah nih. Yang pertama ada menentukan ide. Ide harus ditentukan di awal untuk mempermudah proses berkarya. Dan yang kedua ada eksplorasi. Tahapan eksplorasi dalam menciptakan tarian melibatkan pencarian gerak
dan interpretasi kreatif terhadap pengalaman visual atau auditif untuk membentuk teknik gerak dalam bentuk tarian. Kemudian yang ketiga ada improvisasi. Nah, improvisasi ini adalah tahap kreatif setelah eksplorisasi, di mana gerakan yang ditemukan dikembangkan dalam aspek tenaga, ruang, dan waktu, sehingga menghasilkan variasi gerak yang beragam. Kemudian yang terakhir ada forming atau memberi bentuk. Forming adalah tahap terakhir dalam penyusun komposisi gerak tari yang melibatkan seleksi, pengaturan, dan penggabungan motif-motif gerak menjadi satu kesatuan yang disebut koreografi. Ini mencangkup penyusunan gerak, penyesuaian jumlah gerak, harmonisasi dengan musik, serta penyesuaian dengan unsur pendukung seperti tata rias, busana, dan properti. Nah, berikut ini contoh tarian yang akan kita bahas kali ini. Ada tari Janger dari Bali. Siapa sih yang gak kenal dengan tari Janger? Tari Janger adalah salah satu tari Bali yang sangat terpopuler. Diciptakan pada tahun 1930-an. Janger ini adalah tari pergaulan muda-mudi Bali. Tari ini dibawakan oleh 10 penari yang berpasangan, yaitu kelompok putri atau biasa disebut dengan janger dan putra atau biasa disebut dengan kecak. Mereka menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan, mengikuti irama teriakan satu sama lain. Dan gerakan janger sederhana namun ceria dan bersemangat. Musik yang menjadi latar belakang tari adalah gamelan, batel atau tetamburan, dan genderuwayan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita saksikan bersama-sama tari Janger dari Sanggar Padmawipa. Selamat menyaksikan. Itu dia video tari Janger dari Bali. Nah, sekarang kita akan membedah tari Janger. Yang pertama ada elemen dasar tari Janger. Oke, kita bahas dari ruang dulu ya. Penari Janger mengisi ruang dengan gerakan dinamis, sering membentuk lingkaran atau pola-pola tertentu. Pemanfaatan ruang penting untuk menciptakan harmoni dan keindahan dalam gerakan tari. Kemudian, untuk waktu tari Janger. Tari Janger ini memiliki irama khas yang mempengaruhi pola waktu gerakan penari. Penggunaan tempo atau cepat lambat menciptakan variasi dalam gerakan, menambah dinamika dalam penampilan. Dan tenaga tari Janger. Gerakan dalam tari Janger memerlukan tenaga yang kuat,
terutama untuk mengekspresikan kegembiraan dan kekuatan. Variasi intensitas tenaga dapat terlihat dalam gerakan tari, menciptakan dinamika yang menarik. Kemudian kita masuk ke bentuk penyajian tari kreasi. Nah, tari Janger ini umumnya disajikan dalam bentuk kelompok, di mana penari wanita membentuk lingkaran atau formasi tertentu. Kemudian kita lanjut ke teknik menari tari Janger. Yang pertama ada pemanasan. Nah, pemanasan ini membantu mencegah cedera, meningkatkan sirkulasi udara, dan mempersiapkan tubuh untuk gerakan yang lebih intensif. Kemudian yang kedua ada mempelajari tarian. Dedikasi waktu untuk mempelajari gerakan-gerakan khas tari Janger, termasuk gerakan tangan, langkah kaki, dan posisi tubuh yang khas. Yang ketiga ada menyesuaikan iringan musik. Sesuai gerakan dengan irama, mengubah intensitas atau kecepatan gerakan sesuai dengan dinamika musik. Kemudian ada mempersiapkan peralatan. Peralatan seperti selendang atau hiasan kepala dapat memiliki berat, sehingga harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan gerakan dengan beban tambahan. Yang terakhir ada memahami pola lantai. Memahami pola lantai yang akan diikuti selama penampilan. Latihan melakukan gerakan dalam konteks pola lantai untuk menghindari tabrakan dengan penari lain dan membuat penampilan lebih terstruktur. Kemudian yang terakhir ada tahapan berkarya tari Janger. Yang pertama ada menentukan ide. Ide konsep tarian Janger harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai tradisional dan ekspresi kegembiraan. Kemudian ada eksplorasi. Tahap ini melibatkan eksplorasi gerak yang terinspirasi oleh elemen budaya dan keindahan alam Bali. Kemudian ada improvisasi. Penari Janger dapat melakukan improvisasi untuk mengembangkan gerakan secara kreatif dan menyesuaikan dengan karakter tarian. Kemudian ada forming atau memberi bentuk. Penyusunan gerakan tari Janger menjadi satu kesatuan koreografi, memperhatikan harmonisasi dengan musik dan nilai-nilai tradisional. Yang terakhir ada penyajian atau evaluasi. Tarian Janger dipresentasikan secara kolektif, kemudian dievaluasi untuk memastikan keselarasan gerakan dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.